Tolong Pak Mangunto, Pak ini masih terkait masalah kemarin sih sebetulnya. Cuma kalau saya personal sih mau bertanya tentang contempt of court sendiri. Ini kasus apa? Urusan mana ini? Kisruh. Yang Jakarta Utara, Bang. Nah, jadi terkait dengan contempt of court sendiri, itu kan sebetulnya tidak ada dalam undang-undang ya Pak. Apakah masuk dalam penghinaan atau sebuah kejahatan contempt of court itu sendiri Pak? Jadi bicara tentang, saya bicara ini sebagai advokat, saya lagi cuti aja ya. Kan saya sebagai advokat berdasarkan undang-undang, ketika saya menjadi pejabat negara, saya wajib cuti profesi. Ya, tetap advokat, tetapi tidak menjalankan tugas sebagai advokat. Jadi karena ini menyangkut soal persidangan, mungkin lebih tepat kalau saya bicara sebagai advokat yang sedang cuti. Nah, bicara tentang contempt of court, memang ini kita kenal dalam dunia peradilan dimanapun, baik di luar negeri maupun di Indonesia, dikenal contempt of court, tapi nggak ada dalam undang-undangnya. Jadi sekarang ini hanya bisa kita rasakan, kita pahami bahwa sebenarnya contempt of court itu maksudnya adalah penghinaan kepada pengadilan. Ya. Beda dengan kode etik. Ya. Kalau kode etik adalah pelanggaran kode etik advokat bagi advokat. Bagi hakim, pelanggaran kode etik hakim. Bagi jaksa, pelanggaran kode etik jaksa. Ya. Nah, oleh karena itu dalam kasus seperti itu, kalau saya bicara tentang secara umumnya, bahwa tindakan orang yang menghina pengadilan itu sangat-sangat tidak dapat dibenarkan, baik oleh pengunjung sidang, terutama oleh para penegak hukum, baik advokat maupun jaksa. Jadi semua pihak itu nggak boleh kita melakukan penghinaan kepada pengadilan. Jadi kalau kita bertanya tentang bagaimana kejadian kemarin, saya terus terang aja waktu media dari bertanya pada saya nggak lihat detail sebenarnya kan. Saya anggap nggak ngikuti cara detail. Tapi gara-gara dia tanya, saya perhatikan semua memang ternyata memang ada orang naik ke atas meja itu ternyata pakai toga menginjak-injak meja. Terus terang aja saya sebagai advokat ya merasa prihatin sekali. Karena perbuatan itu sangat-sangat tidak bisa dibenarkan. Ya, selain pertama, dia itu kan tidak sesuai dengan profesi advokat itu sendiri. Karena profesi advokat itu adalah profesi yang terhormat, yang nobel. Sering dikenal istilah officium nobile. Itu profesi yang terhormat. Nah, kehormatan itu tidak mungkin kita dapat dari orang lain kecuali kita sendiri menunjukkan kehormatan itu sendiri. Jadi, kalau seorang advokat melakukan suatu tindakan yang tidak menghormati profesinya, maka ini betul-betul sangat merugikan profesi itu sendiri. Mencemarkan nama baik profesi, mencemarkan nama baik kehormatan profesi itu sendiri. Jadi ini betul-betul tidak boleh terjadi. Nah, kedua, tindakan itu, saya lihat itu adalah merupakan satu tindakan yang merupakan penghinaan kepada pengadilan. Kalau kita tidak lagi menghormati pengadilan, pasti kita akan mengalami suatu degradasi penegakan hukum, ya kan? Nah, itu sebabnya juga seorang hakim juga kan dituntut juga untuk dia bisa memimpin persidangan itu dengan baik, ya kan? Bahkan hakim juga bisa mengeluarkan orang dari luar persidangan. Ya, ini kewibawaan seorang hakim di dalam pengadilan. Nah, jadi kalau kalian bertanya ada kejadian bahwa seperti itu di dalam ruang persidangan, dengan tegas saya menyatakan bahwa itu sangat tidak dapat dibenarkan. Ya,
sangat dibenarkan, merugikan profesi advokat, merugikan kewibawaan pengadilan, dan tentu juga merugikan para pencari keadilan. Itu yang ingin sampaikan dalam keadaan seperti itu. Tapi Bang, katakanlah ini kan anggaplah hal yang sangat memalukan, gitu, Bang. Menghilangkan marwah pengadilan, profesi juga segala macam itu. Hal-hal Bukan memalukan saja, merendahkan, ya. merendahkan profesi advokat itu sendiri. Oke, ini kan personal yang dilakukan secara personal. Loh iya tentunya makanya. Untuk bukan oknum ya, untuk orang tersebut, lawyer tersebut, hal apa sih Bang selain untuk dikeluarkan dari keorganisasian ya Bang? Gitu. Kalau aturan umumnya dalam dunia profesi advokat dimanapun, ya kan, karena organisasi advokat itu kan dibuat berdasarkan undang-undang advokat. Oleh karena itu, seperti kita berada umpamanya, itu ada mandat untuk membentuk Dewan Kehormatan. Ada juga mandat membentuk komisi pengawas. Dewan Kehormatan itu bertugas mengadili atau memeriksa suatu perkara kode etik yang dilaporkan kepada dia. Jadi dia hanya bisa memeriksa apabila ada pengaduan. Komisi pengawas itu bisa bertindak apabila dia lihat ada advokat yang bertindak diduga melakukan suatu pelanggaran, dia bisa langsung memanggil orang itu, ya kan? Baru setelah itu bisa juga akhirnya dia membawa itu kepada Dewan Kehormatan. Tetapi persoalan ini sekarang kan tidak hanya di dalam organisasi advokat, ini kan di pengadilan. Jadi sebenarnya yang harus kita pertanyakan kepada pengadilan, bagaimana sikap pengadilan terhadap hal yang seperti ini. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Nah ini mungkin terjadi akibat daripada terus terang aja soal perpecahan advokat ini, sehingga banyaknya advokat-advokat yang ada sekarang yang menimbulkan ketidakpastian terhadap penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Contoh, kalau dulu pertama kali Peradi saya dirikan, jelas itu Ketua Mahkamah Agung Pak Bagirmanan dilanjutkan oleh Pak Hari Ketumpa Ketua Mahkamah Agung kemudian itu menyatakan bahwa untuk bisa beracara di pengadilan harus memiliki kartu pengenal advokat yang dikeluarkan oleh Peradi. Nah, jadi kalau ada orang melanggar kode etik di sana, melanggar hukum, kalau Peradi menghukum dia mencabut izinnya, otomatis dia tidak bisa lagi berperkara di pengadilan. Itu. Dan di mana-mana juga seperti itu. Lisensinya dicabut, selesai. Sehingga kewibawaan organisasi itu terlihat. Dan itu membantu proses persidangan di pengadilan. Karena dengan kewibawaan organisasi advokat, maka pengadilan pun akan menjadi terhormat. Karena dijaga oleh organisasi advokat yang kuat. Nah, kalau organisasinya tidak sudah seperti ini, terjadi seperti ini, bagaimana? Bagaimana tindakan pengadilan? Karena kewenangan pengadilan hanyalah terbatas kepada penyumpahan advokat. Jadi umpamanya organisasi advokat mengangkat seseorang advokat, kemudian diajukan ke pengadilan untuk bersumpah di pengadilan tinggi. Karena undang-undangnya mengatakan seorang advokat sebelum menjalankan tugasnya, dia wajib bersumpah di pengadilan tinggi. Hanya satu pasal ini, campur tangan pengadilan kepada dunia advokat ini. Nah, dulu yang boleh mengajukan penyumpahan itu hanya Peradi. Nah, sekarang yang boleh mengajukan penyumpahan seluruh advokat. Nah, seandainya lah ada yang melanggar sebetulnya menghina pengadilan, oleh organisasinya itu dicabut izinnya umpamanya, kemudian orang ini pindah ke organisasi advokat yang lain, kan nggak bisa diapa-apain juga, tetap dia bisa beracara. Yang lebih parah sekarang ini ada tendensi advokat setelah diangkat oleh satu organisasi advokat, kemudian disumpah oleh pengadilan tinggi, lantas dia kan bisa beracara. Kemudian melanggar hal seperti ini, melakukan penghinaan pengadilan. Dia menyatakan keluar dari semua organisasi manapun dia ada. Umpamanya dia menjadi masuk di organisasi X. Dia bilang saya keluar. Dan tidak mendaftarkan dirinya
sebagai advokat sebagai anggota daripada organisasi itu. Bayangin, siapa yang mengawasi dia? Ini yang betul-betul sangat berbahaya. Jadi ada satu individu mengaku diri sebagai penegak hukum, tidak terdaftar di organisasi advokat manapun, dia bebas berkeliaran melakukan perbuatan hukum apapun. Dan kalau dia menipu kliennya, dia tidak ada satu orang pun yang bisa menindak dia. Itu mereka. Karena itu tendensinya sekarang. Dia bilang, ngapain saya daftar jadi advokat organisasi apapun? Supaya saya bebas berbuat apa saja. Nah ini yang berbahaya. Itu legal bang sekarang bang? Kenyataannya, faktanya banyak. Tapi Nah, tidak punya itu- bas bang, tidak punya bas. Dia punya bas, oke? Katakanlah diangkat dia oleh organisasi, jadi advokat kan, kemudian disumpah paling tinggi, kemudian berpraktek. Setelah itu dia keluar dari organisasi advokatnya. Lantas kalau dia melanggar kode etik, siapa yang mengadili? Kalau selama ini isunya kan dia pindah, masih mendingan di tempat lain dia bisa jadi. Ini enggak, dia enggak pindah, dia keluar, tidak mau jadi anggota organisasi advokat. Ini yang selalu saya serukan itu. Jadi ini yang harus dipertimbangkan oleh semua para pihak yang terkait. Bahayanya. Nah, akibatnya apa? Yang rugi pencari keadilan, yang rugi klien-kliennya. Klien-klien itu kan pencari keadilan. Jadi bayangkan seorang advokat tidak terdaftar di dalam satu organisasi advokat, melakukan proses bantuan hukum, dia tipu kliennya, nggak ada yang bisa mengadili. Kecuali penipuan mungkin bisa dibawa ke polisi. Beda. Inilah yang berbahaya dalam sekarang ini. Bang, mungkin nggak bang ketika hal itu terjadi maka pengawasan itu ada di pengadilan tinggi karena resensi keluarnya dia beracara itu dari advokat itu kan dari tadi abang bilang pengadilan tinggi hanya satu ayat itu, satu pasal itu yang terlibat langsung di dalam organisasi advokat. Apakah dari pengawasan pengadilan tinggi ini bisa untuk Pengadilan tinggi tidak punya kewenangan apapun mengawasi advokat. Kewenangan mengawasi advokat itu adalah di dalam organisasi advokat. Makanya single bar kan, makanya kan undang-undang advokat dibuat. Bahkan di dalam undang-undang advokat disebutkan setiap anggota advokat, setiap advokat wajib menjadi anggota daripada organisasi advokat itu, wajib ya. Supaya apa? Ya supaya diawasi. ada kontrol? Karena dia diangkat oleh advokat itu, diberhentikan juga oleh organisasi advokat itu. Diangkat oleh organisasi advokat, diberhentikan oleh orang advokat. Nah sekarang kita angkat dia kemudian berpraktek sebagai advokat setelah disumpah oleh pengadilan tinggi, terus dia keluar dari organisasi advokat itu, bebaslah sebebas bekerja. Seperti dia yang bekerja di hutan belantara. Ini nggak dipikirkan orang. Nah tentunya ini harus menjadi perhatian kita. Karena kalau ini terus dibiarkan, akan korbanlah para pencari keadilan ini. Rakyat kita ini akan korban semua. Dan itu bisa kita ambil diri kita, ibu kita, tante kita, opung kita, semua bisa jadi korban. Jadi padanannya gampangnya, kalau seorang dokter tidak punya kualitas, tidak punya kemampuan, tidak ada yang bisa mengawasi dia nyuntik orang mati, dia nggak ada masalah. Bayangkan itu. Nah itulah sebabnya dari dulu kita menuntut supaya single bar ini kualitas, ada yang mengawasi dia. Nah kasus seperti ini ternyata juga, makanya ada yang bersiterusan kan, akhirnya dia komplain, kemana dia harus mengadu? Kalau dia mengadu ke organisasi advokat, ya boleh. Kemudian dipecat dari organisasi itu. Kalau dulu isunya dia pindah, dihukum di sana lagi, pindah lagi. Masih mendingan dia pindah. Sekarang saya katakan dia tidak masuk, keluar aja. Tetap dia bisa beracara. Karena apa? Karena pengadilan tinggi, pengadilan hanya membolehkan orang berpraktek apabila ada bas, berita acara sumpah. Kan lucu. Bagaimana orang beracara pengadilan berita acara sumpah yang dipakai? Sebenarnya kartu pengangkatan dia sebagai advokat dong, bahwa dia sah menjadi advokat. Kalau keluar dan pindah itu kan hal yang wajar ya Bang. Tapi kalau dipecat, berarti dia kan sudah mencederai Bang, sudah membuat hal yang tidak baik. Kalau sudah dipecat,
apakah bisa pindah ke yang lain atau yang lain berhak menerima? Kenyataannya seperti itu. Kenyataannya diterimalah juga. Saya udah katakan, seandainya pun umpamanya pindah, masih mendingan. Berarti dia masih mau diawasi. Ini dia bilang dia nggak mau pindah. Dia nggak mau daftar aja di organisasi advokat. Toh dia bisa beracara. Bahaya kan? Bahaya. Jadi ada seorang penegak hukum bekerja menegakkan hukum, bisa menerima fee dari kliennya, tapi tidak satu pun yang bisa mengawasi dia. Bang, terkait sidang Kisru kemarin kan Bang Hotman Paris meminta langsung ke Pak Oto nggak Bang terkait meminta bantuan saat sidang Kisru kemarin? Kita kemarin udah sempat disonding dong sama Bang Hotman, rekan saya Oto Hasibuan gitu. Ya, dia kan sahabat, teman sejawat. Dia ngomong di media, saya lihat juga dengar. Tetapi saya hanya terbatas, tentunya saya bisa membantu apa. Ini seperti saya sudah sampaikan tadi masalahnya, ya kan? Saya hanya bisa menjelaskan secara umum pernyataan saya seperti ini. Kalau ini kan saya bisa bertanggung jawabkan. Dan ini adalah tuntutan setiap orang, tuntutan semua rakyat Indonesia. Hendaknya seorang advokat itu adalah bermartabat, Nobel, terhormat, menjaga kode etik, ya, terus melindungi kliennya. Itu tugas seorang advokat dan wajib untuk menjaga kehormatan martabat pengadilan. Kita ini udah puluhan tahun jadi advokatnya. Saya bisa paham. Kadang-kadang kita pun banyak juga berbeda pendapat dengan sikap daripada pengadilan, umpamanya hakim. Ya namanya bersidang kan selalu ada perbedaan pendapat. Bisa juga kita jengkel, bisa, saya paham. Tetapi apapun yang terjadi, kami ini tidak pernah berani berbuat seperti itu. Nggak pernah. Dan tidak akan berani. Bahkan yang paling parah pun, yang paling serius pun kita lakukan, paling kita walk out. Kalau kita tidak setuju dengan suatu sikap pengadilan, paling kita walk out. Dan walk out pun kita harus terhormat. Kita sampaikan, Pak Hakim, kami tidak sependapat dengan ini. Oleh karena itu demi kepentingan klien kami, dalam pembelaan kami, bla bla bla, saya dengan ini mohon dengan hormat kami meninggalkan persidangan. Itu pun sebenarnya sudah sangat berat hati kita lakukan itu. Tapi tetap dengan hormat. Tidak boleh tuduh-tuduh kau begini-begini, nggak bisa. Karena itu kewajiban pengadilan. Tetapi saya juga tentunya mengharapkan supaya pengadilan juga menjaga kehormatan itu. Nah, dalam seperti ini ya, kalau ada bertanya bagaimana menyelesaikannya, harus kita kembalikan kepada pengadilan. Prof, oknum tersebut malah melaporkan hakim ke yudisial dan MA. Boleh minta pendapatnya nggak? Ada yang aneh kan, maksudnya dia sudah salah tapi malah melaporkan ke komisi yudisial dan ke MA. Ya kalau orang melaporkan haknya, soal siapa nanti yang benar kan nanti komisi yudisial yang akan memeriksa. Tapi kalau orang melapor, kalau dia merasa seseorang hakim diduga melakukan suatu pelanggaran, memang jalurnya dia harus melaporkanlah kepada komisi yudisial. Dia tidak bertindak naik atas meja, tapi pergi ke komisi yudisial. Ada satu contoh kasus dulu ya. Bila mudah-mudahan saya tidak lupa, itu kasusnya di Jakarta Utara juga. Ketua pengadilannya itu sekarang udah almarhum mungkin Sareh Wiono, ketua pengadilan negeri, masih ingat kali. Ada sesuatu pengacara di sana, menurut dia itu atau gimana lah ya, menganggap itu penghinaan pengadilan. Dia telepon saya sebagai ketua umum Pradi pada waktu itu. Dia telepon, mau tuh gimana ini? Buat pengaduannya Pak. Dia buat, kita proses itu. Itu benar gitu. Nah, kalau itu tidak dia, selesai. Dia nggak bisa apa-apa lagi. Nah, tapi dengan sekarang ini saya yakin pengadilan akan mengalami kesulitan gitu. Sulit mungkin buat dia apa. Nah, kita tunggulah ya. Itu bukan ranah saya. Kalau udah Mahkamah Agung kan nggak boleh lah, kita nggak perlu itu ranah Mahkamah Agung, pengadilan ranah pengadilan. Yang boleh hanya sampaikan karena ini memang dalam rangka penegakan hukum,
wajib hukumnya saya memberikan penjelasan kepada masyarakat. Apalagi dikejar-kejar sama si KJ ini tiap Bang, hari. kalau kartu anggota kan bisa dicabut ya Bang? Ya. Mas bisa nggak Bang untuk menghindari hal-hal yang tadi tidak diinginkan itu dia beracara tapi nggak punya rumah lah istilahnya seperti itu Bang? Bisa nggak Mas itu dicabut? Harus ditanya kepada pengadilan. Saya nggak boleh komentar itu karena yang mengeluarkan berita acara sumpah itu adalah pengadilan. Sehingga apakah itu bisa dicabut atau tidak, silahkan tanya pengadilan. Bang, ada kejadian nggak Bang? Selama ini Bang. Ada contoh kasus kali bang? Ada kasus nggak? Kasusnya gitu Bang, yang bas itu bisa dicabut atau tidak sih pertanyaan itu sih Bang? Biasanya kalau bas dicabut itu karena ada kepalsuan, ketidakbenaran kan. Pokoknya ada bas yang palsu bisa saja kalau gitu kan. Ya kan bisa aja sebenarnya nggak pernah dia disumpah tapi dia bikin keterangan palsu itu bisa saja. Nah, tapi kalau kasus seperti ini saya belum dengar ya, saya belum pernah mengalaminya. Prof, mungkin terkait isu jadi kuasa hukumnya Bang Hotman Paris, benar nggak sih? Ya mana bisa, saya kan sudah wakil menteri koordinator kan, nggak mungkin kan. Ya. Dan saya kira Pak Hotman sudah mampulah membela dirinya kan, dia cukup piawi soal itu kan, suhunya kan begitu kan. Nah jadi saya dalam tidak posisi menilai siapapun dalam kasus ini, makanya saya tidak bicara in concreto kasus itu karena itu tidak baik, karena sebagai lawyer juga kalau dua orang bersengketa betul saya tidak boleh masuk ke dalam perkaranya. Bukan itu boleh nggak boleh, dilarang itu secara kode etik kami. Ada orang bilang Pak Oto kenapa nggak mau tegas ngomong gini-gini, bukan tegas, nggak boleh saya, dilarang saya memasuki perkaranya. Tapi bicara secara umum seperti ini adalah merupakan kewajiban hukum saya. Oke Pak Oto, mungkin ketika hakim dilaporkan tersebut tadi ke KAI, apakah berimbas juga ke kasus yang sedang dihadapi Pak Oto dengan yang melaporkan tersebut dengan Bang Rasman sendiri Pak? Wah itu nanti kita lihat aja faktanya kayak apa ya. Tapi yang pasti kalau orang merasa ada hakim melakukan dugaan pelanggaran kode etik hakim, ya memang jalurnya dilaporkan kepada KAI atau dilaporkan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung. Itu sudah jalur yang tepat. Ya itulah yang sebenarnya dilakukan gitu, bukan naik ke atas media. Pak Oto, tapi Pak Oto mungkin dengan adanya kekisruhan kemarin, apakah dapat berunsur pidana juga nggak sih ini untuk tim kuasa hukumnya dari Bang Rasman sendiri Pak? Ya, kalau saya bilang kalau saya masuk situ nanti saya masuk dalam pokok perkaranya nanti saya. Saya bisa jawab tapi nggak baik saya jawab gitu kan. Nanti para pihak kan mengetahui hak-hak masing-masing. Pengadilan sudah pasti tahu itu. Pak Hotman sudah pasti tahu, Pak Rasman sudah pasti tahu, semua para pihak sudah tahu. Jadi mungkin biarkan itu bergulir lah bagaimana apa adanya tanpa hal masuk ke dalam perkaranya. Ya, supaya netral kita ini kan. Pak Oto, mungkin sedikit update Pak Oto perihal tentang mungkin ini kasus yang berbeda ya, kemarin juga Pak Oto sempat menyatakan beda Terpidana ya? kasus Vina terpidana. Beda lagi. Bentar dulu, beda lagi. Batin aja. Udah ya kalau soal ini udah kan? Udah. Masuk ke soalnya. Bang, mungkin